kembali bersama kami kajian IR yang hari ini perdana bergabung dengan IR Solution. Tetap masih bersama kami ya, iGrowth Indonesia. Hari ini di sesi awal tadi setengah jam awal dari jam 10.30 kita sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang lalu ya di batch sebelumnya, di batch 5 yang belum terjawab. Nah, untuk batch berikutnya kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan yang sekarang ya, yang live via Zoom dan juga teman-teman yang hari ini ya. Juga nanti kita akan jawab ya. Dan kalaupun juga tidak terjawab lagi hari ini juga sangat luar biasa nih Om Denny. Pertanyaannya banyak dan sangat-sangat luar biasa. Nggak usah khawatir, tadi yang saya bilang kita akan jawab dengan pertanyaan juga, dengan jawaban juga, bukan dengan tulisan ya. Tapi dalam bentuk klip-klip yang ada di Facebook kita yang akan kita buat juga dalam bentuk narasi ya. Kan di ini nggak usah khawatir. Ini pertanyaan yang penting ya. Kalau tadi yang nggak penting masalah donat apa gitu ya, kita nggak jawab, kita nggak mungkin jawab gitu ya. Nah, nanti ada acara khusus tuh untuk cara bikin donat bagus gitu ya. Nah, baik, kita akan jawab pertanyaan next ya. Saya akan baca dulu. Ini aja nih. Oke. Ini dia. Oke. Ini aja ya. Oke. Baik, dari Pak Ilham Maulana Ramdhani. Oke, Pak Ilham. Mengenai pemberdayaan warga sekitar, apakah boleh dengan pemerintah setempat mengeluarkan keputusan bahwa warga sekitar harus lebih dari 50% bekerja di perusahaan tersebut? Baik, ketentuan prosentase atau rasio tadi itu kan munculnya bukan di peraturan ketenagakerjaan, bukan di Undang-Undang 13 ya. Biasanya itu munculnya di dalam himbauan-himbauan atau surat edaran dari pemerintah daerah setempat ya. Dan itu bukannya tanpa tujuan. Dari pemerintah daerah setempat biasanya mengeluarkan ketentuan tersebut memiliki pertimbangan untuk memberdayakan masyarakat sekitar. Dan kita sebagai perwakilan perusahaan, menurut saya sudah seharusnya cukup memahami itu. Karena ada kebiasaan ya, ini kitanya kita harus perbaiki diri, mengikut ya kalau saya, karena kita punya kebiasaan nih kalau kita buka satu pabrik misalkan atau satu daerah, kita biasanya pengen bawa orang-orang yang sudah kita kenal atau dari daerah kita, dibawa semua karena dengan alasan bahwa kita sudah kenal, sudah enak diskusinya, ngaturnya udah enak, gaya udah sama. Kalau ini yang kita lakukan kan nggak boleh secara hukum, tetapi ini akan menimbulkan sebuah ketimpangan. Kondisi yang pincang itu akan terjadi dalam perekonomian daerah tersebut, karena masyarakat sekitar yang sebenarnya berharap dengan pembukaan industri baru di daerah mereka, berharap ada lapangan kerja, ternyata itu tidak terjadi. Itulah kenapa pemerintah setempat turun tangan dengan tujuan untuk melindungi rakyatnya, dan menurut saya aturan seperti itu perlu kita sikapi dengan positif ya. Kalau yang terjadi adalah sebuah pemaksaan, misalkan mereka kualifikasi nggak ada, memaksa, apalagi tekanan kelompok, nah itu yang nggak benar. Tapi kalau memang ada ketentuan dari pemerintah setempat misalkan, atau himbauan atau surat edaran dan sebagainya muncul, yang saya sarankan perusahaan tersebut harus memiliki ketentuan persyaratan. Cobalah ketentuan persyaratannya atau kualifikasinya diatur, gak usah terlalu neko-neko, gak usah terlalu muluk-muluk seperti yang kita punya misalkan di daerah asal kita, di kota besar. Kita ada di daerah kecil,
ambil minimum qualification supaya bisa di cover sama penduduk. Kalaupun itu ternyata masih belum dapat, ya, perusahaan sudah punya minimum kualifikasi minimal yang harus dipenuhi seperti ini. Kalau nggak seperti ini berarti nggak bisa kerja nih pabrik misalkan gitu. Tapi masyarakat sekitar ternyata belum masuk ke sana. Nah, ini yang tadi kalau kita di awal membahas tentang CSR, Pak Abi, Ya. ini momen, ya kan? Ini yang namanya CSR itu. Jadi berdayakanlah yang belum mencapai kualifikasi tadi, diberi pendidikan, dilatih, lalu jalur pemagangan dan sebagainya. Ya. Setelah mereka memenuhi kompetensinya, mereka diambil jadi karyawan. Sourcing ya, Sourcing akhirnya. Jadi ini baru bisa menjadi bagian dari CSR karena dampak positifnya langsung dirasakan oleh masyarakat. Betul. Itu kurang lebih Abi ya untuk Pak Ilham Maulana Ramdhani. Baik. Ya silakan. Ini tadi ada ini dari Pak Nur M. Rifai. Menarik yang dijelaskan, jika diminta mengundurkan diri. Pengalaman ada case dengan masa kerja 7 bulan diminta mengundurkan diri dengan alasan perusahaan ada ketidakcocokan culture dengan karyawan. Apakah ini bisa lakukan menolak dan dipanjangkan? Baik. Basicnya tadi yang saya jelaskan. Mengundurkan diri itu kata kuncinya sukarela, suka dan rela. Jadi kalau ada yang nggak suka, apalagi nggak rela, itu pasal 162 Undang-Undang 13/2003 tidak bisa diterapkan di sana. Nah, apabila ini perusahaan yang memaksa, meminta atau merayu, mengarahkan untuk mengundurkan diri, maka ini perusahaan sama dengan menggali, kalau istilah saya mohon maaf agak kasar ya, menggali lubang kuburan sendiri. Ini sama dengan menggali kuburan sendiri. Karena kasus ini begitu nanti diangkat di kemudian hari, kalau mungkin istilah dipanjangkan tadi itu maksudnya jadi masalah ya. Iya, ini akan jadi masalah. Akan jadi masalah Bapak Ibu. Dan ini banyak terjadi loh. Ini karena kita berbicara tentang fakta di lapangan, maka coba kita lihat di banyak industri ya, itu ada beberapa posisi yang meletakkan pencapaian target itu sebagai syarat yang kalau tidak terpenuhi menjadi dianggap mengundurkan diri. Pada suka nggak baca itu? Pada suka ketemu nggak kalimat itu dalam perjanjian kerja? Apabila tidak mencapai target, maka dianggap mengundurkan diri. Nah, itu kalimat mengerikan Bapak Ibu. Mengerikan dalam arti begini, mengerikannya itu memang secara kalimat kelihatannya menyeramkan. Kalau ibaratnya harimau itu giginya, wah itu harimaunya kelihatan serem banget. Pertanyaannya, apakah itu bisa dieksekusi apa enggak? Klausa itu sama sekali tidak bisa dieksekusi. Kalaupun itu dipaksakan dieksekusi, maka itu akan menjadi sumber masalah baru yang menurut saya itu kelemahannya banyak di sisi perusahaan. Jadi kalau nggak tercapai target, maka anggap mengundurkan diri, itu menjadi sebuah isu dan merugikan perusahaan. Nggak ada cerita itu. Kalau nggak mencapai target, ya dibina. Kalau nggak bisa dibina, ada prosedurnya di pasal 161 di Undang-Undang 13. Prosedur pembinaannya bagaimana? Kasih surat peringatan 1, terus dan sebagainya sampai 3. Kalau dia nggak benar juga, ya sudah PHK. Nah, itu sih yang seharusnya dilakukan. Ya. Itu Pak Nur M. Rifai. Ya. Masih pertanyaan dari Zoom ya. Oke. Bisa bertanya. Atau yang berhubungan tadi ya. Ini ada pertanyaan dari Pak Ilfriandi nih tentang UMK tadi, UMSP ini dia. Dari Riau. Plantation. Mengenai kesepakatan dengan karyawan terhadap upah yang pekerjaan tidak pokok dalam upah bisa disepakati di bawah UMSP. Bapak Ibu, kalau upah minimum sudah ditetapkan, maka suka nggak suka ya buat kita di manajemen, baik para pengusaha maupun kita di HR.
kalau upah minimum sudah ada ketetapannya, sudah menjadi hukum positif, maka suka nggak suka, seneng nggak seneng, setuju nggak setuju, ya harus dijalankan. Udah gitu. Jadi kalau memang perusahaan merasa tidak mampu menjalankan upah minimum tadi, ada prosedurnya. Jadi di dalam perundangan ada juga prosedurnya bagi perusahaan yang merasa tidak mampu, ada prosedur penundaan upah minimum dan sebagainya. Tapi tidak mengikuti prosedur penundaan, permohonan penundaan pembayaran UMR tadi, itu secara hukum dianggap perusahaan mampu membayarnya. Ya kewajibannya jatuh pada dia. Maka segala bentuk kesepakatan untuk membayar upah di bawah UMK adalah sebuah hal yang tidak benar pada prinsip. Itu kurang lebih. Nah, mengenai tenaga kerja harian lepas yang tadi, yang syaratnya tidak ada batasan, berarti bisa dibuat perjanjian kerja tanpa mencantumkan waktu atau lamanya kerja. Nah, ini harian lepas nih. Ya. Berarti dalam perjanjian kerja boleh dibuat tanpa mencantumkan waktu. Tak boleh. Tak boleh Bapak Ibu. Ya. Di dalam Kemenaker 100 tahun 2004, ya kalau Bapak Ibu ada yang sudah melihat ke dalam websitenya DHM Partners, www.dhm-partners.com. Di sana ada kami membuat ringkasan atau summary dari Kemenaker 100 tahun 2004. Ternyata dari hampir 30 pasal itu kalau diringkas hanya menjadi satu matriks. Ya. Dan ini di setiap kegiatan sering saya share. Ya. Mengenai perjanjian kerja, perjanjian kerjanya itu untuk PKWT atau kontrak, ya, di mana harian lepas itu merupakan bagian dari PKWT. Perjanjian kerjanya wajib tertulis. Itu hal pertama dulu. Wajib tertulis. Berarti harus pakai perjanjian kerja tertulis ya Pak? Iya. Iya. Kemudian pertanyaan berikutnya pasti, wah Pak kalau pakai kontrak, kalau kontrak yang lain yang bulanan itu ada yang 2 tahun atau setahun kan kita bikin kontraknya sekali nih Pak di awal. Iya benar. Nah kalau harian kan tadi disebutkan masa kerjanya hanya 1 hari. Iya. Perjanjian kerjanya bagaimana kalau harus dibuat? Iya. Jadi harus punya. Wah perusahaan bisa rugi Pak karena sekarang perjanjian kerja karyawan saja itu memiliki misalkan nih di sebuah perusahaan punya draft perjanjian kerja itu sampai 10 lembar karena panjang nih. Nah terus kalau itu hanya berlaku 1 hari, berarti besok bikin lagi 10 lembar ya, bikin lagi 10 lembar. Nah ini yang menunjukkan bahwa kita belum cukup teliti dalam membaca Kemenaker 100 2004. Bapak Ibu, di dalam Kemenaker 100 2004 dan ada disebutkan bahwa daftar hadir bisa dipakai sebagai perjanjian kerja. Simpel kan? Daftar hadir itu bisa jadi perjanjian kerja untuk pekerja harian. Dipakai daftar hadir. Ada syaratnya tentu. Syaratnya apa? Syaratnya tadi ada nama identitas perusahaan jelas, karyawan ada namanya, ada tanda tangan si karyawan, ada tanda tangan perusahaan, ada harinya, tanggalnya, waktunya, dan ada jumlah upahnya. Tinggal ditulis kan nama. Dan gini, daftar hadir harian PT apa gitu kan, kemudian tanggal berapa, tulis nama nomor 1 Denny, Pak Abi, nah di sini tulis Denny berapa harganya, Abi berapa harganya dalam 1 hari, di bawah tanda tangan perusahaan sama tanda tangan waktu Denny hadir, tanda tangan di situ. Itu menjadi perjanjian kerja. Itu boleh. Tapi hanya berlaku khusus untuk harian lepas. Gitu Pak Abi. Baik, kita kembali sini. Kita balik lagi ya dari pertanyaan live yang ada di Zoom, kita balik lagi ke ya, agar mungkin ada juga nanti kesamaan. Ya, bisa jadi. Baik, pertanyaan yang belum terjawab di batch 5 adalah tentang rancangan undang-undang pada Omnibus Law. Ini seperti apa sih sebenarnya gambaran yang bisa kita... Baik, Omnibus Law ya. Ini lebih banyak dikenal di masyarakat
masyarakat pekerja terutama Ya. sebagai RUU Cilaka. Ya. Tapi nggak pakai 12 ya? Pakai 12 ya. Ya, istilah cilaka sebenarnya memang dikeluarkan sendiri oleh para pencetusnya ya. Tapi kemudian mungkin setelah menyadari bahwa ini potensi yang digantilah. Sekarang kalau nggak salah namanya apa? Naker apa segala cipta lapangan kerja atau apa gitu ya. Apalah itu namanya. Cuman teman-teman di karyawan terutama teman-teman di serikat pekerja sudah lebih enak ngomongnya RUU cilaka kan gitu ya. Ya apapun lah namanya. Tetapi memang kan ditanya tentang RUU Omnibus Law ya. Jadi niatnya kalau saya melihat sih, saya ini bukan siapa-siapa ya Bapak Ibu, saya bukan bagian dari pemerintah, saya juga bagian dari wakil rakyat ya. Saya cuma praktisi IR, itu bukan partai ya? Oh bukan Pak, belum. Ya, hari ini bukan ya. Ini ada provokator di samping saya ini, gitu kan? Kirain partai ya, gitu. Baik. Warnanya hitam sendiri, Pak. Partai hitam. Baik, jadi apa namanya? Yang kami lihat niatnya memang bagus. Niatnya. Karena kalau yang kami coba lihat dari berita-berita itu niatnya katanya karena sekarang kondisi perekonomian kita investasi banyak terkendala, maka diperlukan terobosan-terobosan. Kemudian yang sekarang ini dan contoh terobosan itu sudah banyak dilakukan negara lain, itu benar. Dan sekarang mau ditiru oleh negara kita. Nggak salah, sampai di situ masih nggak salah. Tetapi memang pada saat kita melakukan terobosan-terobosan tadi untuk mempermudah, kalau yang digadang-gadang ini untuk mempermudah investasi, meningkatkan perekonomian, tetap harus memperhatikan kepentingan rakyatnya. Ini kalau ternyata di dalam sebuah rancangan undang-undang, saya nggak nyebut namanya apa ya, mau undang-undang cilaka, mau undang-undang apa, terserah lah ya. Tapi dalam sebuah rancangan undang-undang, kemudian di sana isinya justru makin banyak memberatkan rakyatnya. Apakah itu sebuah rancangan yang pantas untuk disahkan apa tidak? Ini yang menjadi pertanyaan. Kalau ini masih terus dibahas, tolong jangan dipotong-potong ini ya videonya ya. Jadi kalau ini masih terus dibahas, apa yang dibahas? Yang tadi memberatkan rakyat banyak tadi, ya. Artinya akan muncul pertanyaan, sebenarnya yang membahas ini wakilnya siapa sih? Wakilnya rakyat atau wakilnya siapa? Ya kan? Bukankah sebagai wakil rakyat itu memang seharusnya memikirkan kepentingan rakyatnya? Ya? Nah kalau sekarang itu tidak lagi terpikirkan, kondisi belum adanya undang-undang yang baru saja sudah berat bagi semuanya, terutama rakyatnya. Ya. Kemudian ditambah lagi dengan melakukan diskusi, merancang sebuah perubahan undang-undang yang ternyata dikhawatirkan menjadi semakin berat lagi buat rakyat. Ini yang menarik. Sebenarnya wakil rakyat itu jadi wakilnya siapa sebenarnya? Mungkin harus diganti barangkali, bukan rakyat atau wakil siapa lah gitu ya. Kita nggak tahu itu. Jadi ini yang harusnya menjadi pertimbangan. Nah, hal berikutnya, naskah atau draft RUU tadi itu sampai hari ini yang beredar di banyak kalangan di masyarakat ya, baik melalui sosial media, melalui grup WhatsApp, di grup komunitas, HR, praktisi hukum dan sebagainya. Itu saya juga nggak yakin apakah itu memang draft yang sesungguhnya sedang dibahas atau tidak. Saya nggak tahu karena draft-draft itu bisa saja diedit-edit, ditunggangi barangkali oleh para penunggang-penunggang yang punya kepentingan tersendiri untuk membuat semakin kacau, bisa saja itu terjadi, ya kan? Kalau saya boleh menyarankan, ada baiknya bapak-bapak yang merasa menjadi wakilnya rakyat yang terhormat itu, mungkin lebih bagus membuka, menyampaikan, ini loh, wahai rakyat yang memberikan kuasa kepada saya, ingat ya, yang kuasa kepada bapak-bapak itu adalah rakyat. Inilah yang sebenarnya sedang dibahas, tunjukkan. Jadi resmi. Nah, karena yang beredar ini kalau menurut saya jadi liar, jadi kemana-mana akhirnya ada yang berkepentingan untuk membuat menjadi chaos, maka dia ganti-ganti itu menjadi semakin serem.
Saya yang berusaha pengen menenangkan, dia ganti juga menjadi semakin positif. Tujuannya sebenarnya untuk menenangkan, tapi itu menjadi tidak valid lagi. Maka jadi penting kepada kelompok yang terlibat dalam pembahasan itu, yang kewenangan bahas itu, yaitu para wakil yang ada di sono ya. Jalan apa sih itu Pak ya, wakil rakyat itu? Jalan nyuruh melambai. Jalan nyur menyelambai, baik ya, wakil rakyat itu. Jadi melambai. Melambai gitu ya. Nah, mereka harus, menurut saya ya, saya siapa? Rakyat. Ya, harus menunjukkan kepada rakyatnya, kepada si pemberi kuasa. Ini loh, bahas, jangan khawatir. Kami tetap berpegang pada prinsip membela kepentingan rakyat dan sebagainya. Satu hal lagi, mohon maaf agak banyak penting juga ya, karena di sini yang saya lihat kan yang hadir di di online ini, kemudian karena ini tadi yang kan dari berbagai kalangan. Satu hal lagi adalah ini, saya sampai hilang fokus. Omnibus Law. Pada saat nah ini baru ingat nih Sar. Pada saat ada yang memberikan pernyataan, kan yang diwakili bukan cuma rakyat atau pekerja, ada pengusaha juga, ada investor, pebisnis lah ya. Kita ambil satu, sebutlah dalam kelompok pengusaha misalkan, kelompok karyawan atau kelompok pekerja. Kan harus seimbang, kan begitu tuh. Ya. Sering di lapangan dibahas seperti itu dalam diskusi, harus seimbang dan sebagainya. Maka kalau saya boleh berkomentar, Bapak Ibu semua, mohon maaf nih ya. Maaf, saya maafkan Pak. Sebelum Bapak minta maaf. Mohon maaf lahir batin nih sebenarnya ya. Kalau kita mau ngomong tentang keseimbangan, kita harus apple to apple. Pertanyaan saya, apakah kelompok si pekerja tadi berada dalam posisi yang seimbang dengan si kelompok pekerja? Bahkan dalam posisi paling nggak enak hari ini, kondisi ekonomi lagi susah, kondisinya lagi COVID dan sebagainya, terus nggak enaknya di kelompok yang tadi, kelompok pengusaha, kita makan ayam, ya kan, masih bisa makan gulai dan sebagainya, ya kan, masih bisa beli kopi misalkan. Nah, dalam kondisi nggak enaknya untuk yang berada di kelompok pekerja, coba. Untuk beras saja belum tentu mereka punya, Bapak Ibu. Belum tentu mereka punya. Maka kalau banyak gambar-gambar meme-meme di sosmed yang satir tentang kondisi COVID hari ini, tujuannya untuk mengingatkan kita. Jadi nggak bisa kita bilang bahwa ini harus seimbang. Begitu ada kebutuhan seperti ini untuk meringankan beban bagi si pengusaha, dibilang harus seimbang. Tapi begitu ada kondisi yang menguntungkan, nggak bisa. Ini kan usahanya para pebisnis dan sebagainya. Ini yang menurut saya nggak bisa kita sesederhana itu bilang harus seimbang. Kalau memang harus seimbang, kita kondisinya harus sama. Dan faktanya hari ini nggak sama. Buat kita mungkin yang ikut dalam kelas ini, yang masih, mohon maaf sekali lagi, lahir batin, lebaran dulu kita ya. Iya. Nah itu kita yang masih ada mendengarkan kegiatan ini dari ruang kerja, ya, dari meja kerjanya ber-AC, yang harus kita syukur. Nggak terlalu berasa buat kita, karena kita banyak yang menikmati upah bulanan. Ya. Tapi sungguh kenyataan, ini fakta Bapak Ibu. Luar sana banyak yang hilang, bukan cuma pekerjaan, tapi hilang kemampuan untuk membeli makannya aja hilang. Terjadi, sungguh terjadi. Nah ini yang perlu dipikirkan. Siapa yang harus dipikir? Kita semua. Termasuklah itu para wakil tadi. Itu kurang lebih Pak Abi. Ini kita jadi kemana-mana nih. Ya. Jadi malah panas nih ceritanya. Kita karena panas itu perlu Pak. Kalau dingin terus biasanya akan sangat lapar. Kopi dulu saya. Iya, silakan Pak. Baik, sebelum kita jawab lagi pertanyaan yang update di Zoom ya. Saya satu lagi pertanyaan sebelum kita break lagi 5 menit ya. Ini bagus juga pertanyaan dari batch berikutnya sebelumnya ya. Berhakkah karyawan yang gajinya di atas UMR untuk
untuk dapat kenaikan gaji setiap tahunnya. Pertanyaannya apa dasar landasan hukumnya? Ya. Kalau tidak berhak apa juga dasar hukum? Ini umum nih. Baik. Hari ini. Baik. Kenaikan upah begini. Apakah istilah kenaikan upah dikenal dalam perundangan? Tolong nanti Bapak Ibu juga membantu saya melihat dalam perundangan ketenagakerjaan kita dan carikan istilah kenaikan upah. Kok yang saya tahu nggak ada istilah? Nggak ada ternyata Pak. Di dalam perundangan kita itu ada di PP 78 2015 tentang pengupahan. Karena yang disebut bukan kenaikan upah, tetapi penyesuaian. Ya kan? Penyesuaian ini memang memiliki arti kalau secara hukum bisa macam-macam nih kan. Sudah sesuai, belum sesuai itu artinya kurang naik atau kurang turun, ya kan? Jadi bisa macam-macam. Nah, memang ini kita mau hukum-hukumnya nih, ya. Dalam perundangan ketenagakerjaan. Kemudian selanjutnya kita melihat kepada apa yang diadopsi atau apa yang berlaku di dalam perusahaan kita masing-masing. Melihatnya dari mana? Lihatnya dari dua hal Bapak Ibu, peraturan perusahaan atau PKB-nya di perusahaan kita, kedua di perjanjian kerja kita. Klausanya bagaimana mereka membunyikan tentang tadi penyesuaian atau kenaikan upah. Kalau kita mau ambil istilah kenaikan deh, ya udah. Apa bunyinya? Kalau di sana sudah ada klausa yang menjanjikan pada setiap tahun berhak, tapi ada persyaratan bla bla bla, maka sepanjang syaratnya terpenuhi, kewajiban hukumnya muncul. Hak hukumnya si karyawan untuk menerima kenaikan atau penyesuaian tadi menjadi muncul. Tinggal melihatnya ke sana. Jadi kalau tanya dasar hukumnya apa tadi? Dasar hukumnya yang paling umum adalah di PP 78 2015. Kemudian di atasnya lagi adalah Undang-Undang 13, dan bawahnya PP tadi adalah peraturan perusahaan dan perjanjian kerja yang ada di perusahaan. Karena bisa saja ada beberapa saya kenal dan saya tahu beberapa posisi yang beberapa perjanjian kerja yang membuat kesepakatan upahnya itu fix selama berapa tahun. Itu ada, ya, itu ada. Kalau itu disepakati ya nggak ada masalah. Kebetulan perjanjian-perjanjian itu berlaku untuk posisi yang super nih, tinggi, level-level. Saya nggak mau nyebutin nama sebuah jabatan lah, nanti disalahartikan nih. Nanti kalau yang dengar misalkan pengusaha, wah kalau gitu posisi ini harus nggak boleh naik gaji gitu. Posisi demang lah. Posisi demang misalkan, ya kan? Nah, itu dia demang ini langsung diambil untuk 5 tahun gitu kan? Udah, itu di 5 tahun habis. Ajar les gitu ya, nggak naik lagi. Oke, gitu kan? Nah, itu sah-sah saja kalau disepakati. Jadi kesepakatan itu dasar hukumnya apa? Nah ini Bapak Ibu, kesepakatan dalam perjanjian kerja dasar hukumnya ini tolong dicatat ya. Pasal 55 Undang-Undang 13 2003. Lagi pasal 55 Undang-Undang 13 2003. Oke. Ya, pasal 55 itu pasal tentang kesepakatan. Kurang lebih bunyinya itu begini. Perjanjian kerja tidak dapat dirubah dan atau dibatalkan tanpa kesepakatan kedua pihak. Ya. Jadi kalau dengan kesepakatan perjanjian kerja boleh dirubah dan atau dibatalkan. Itu menjadi dasar dari semua kesepakatan. Ya. Termasuk tadi kalau yang tadi tanya Pak Rifai kalau nggak salah nanya tentang ketidakcocokan tadi, ya kan PHK karena ketidakcocokan. Ini pakai pasal apa Pak? Kalau perusahaan misalkan mencari kesalahan si karyawan dia nggak nemu berdasarkan peraturan perusahaan hanya urusannya masalah culture, biasanya kalau menggunakan istilah culture itu untuk melindungi keadaan like and dislike ya. Biasanya begitu. Nah, kalau itu yang terjadi, yang saya sarankan adalah carilah kesepakatan. Dasar hukumnya pasal 55. Dan jangan gunakan istilah mengundurkan diri. Itu aja intinya. Ya, dalam PB-nya jangan pernah tuliskan istilah mengundurkan diri. Karena berbalik itu nanti, berbalik kepada perusahaan sendiri. Kesepakatan untuk mengakhiri hubungan kerja, bukan kesepakatan mengundurkan diri, yaitu keliru. Itu Pak Abi. Oke.
Baik, thank you. Kita commercial break dulu. 10 menit ya. Nanti kita lanjut ke pertanyaan kembali ke Dave ya dari Zoom.